the unveiling the original FIFA World Cup trophy. Online now, Pak. Trofi Piala Dunia 2026 akhirnya singgah di Jakarta. Kesempatan langka ini bisa dinikmati langsung oleh para penggemar sepak bola tanah air yang datang ke Jakarta Convention Center atau JCC Kamis 22 Januari 2026 dalam rangkaian acara Coca-Cola FIFA World Cup Trophy Tour. Piala emas paling prestisius di dunia itu dipamerkan secara terbuka, memberi pengalaman tak terlupakan bagi para fans yang selama ini hanya menyaksikannya lewat layar kaca. Meski timnas Indonesia dipastikan absen di Piala Dunia 2026, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Seperti diketahui, langkah Jay Itzes dan rekan-rekan harus terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil tersebut juga berdampak pada berakhirnya kerjasama PSSI dengan pelatih Patrick Clifford melalui mekanisme mutual termination. Namun, kegagalan itu tak sepenuhnya memadamkan harapan publik. Munculnya John Herdman sebagai pelatih anyar membuka optimisme baru untuk menatap peluang lolos ke Piala Dunia 2030. Sambil menunggu momen tersebut, para pecinta sepak bola memilih merasakan atmosfer Piala Dunia terdekat dengan menyambangi langsung trofi di Jakarta. Kedatangan trofi Piala Dunia ini turut mendapat sambutan positif dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyebut agenda tersebut sejalan dengan upaya mendorong pengembangan olahraga nasional melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Allow me to speak bahasa, but maybe some in English also. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Coca-Cola. Ini saya dan Pak Gub diminta datang. Pak Gubernur ini kakak saya yang besar, dan ini mentor saya kalau kita sedang berdiskusi banyak hal, termasuk sepak bola dan sport tourism. Pak Gub ya, terima kasih Pak Gub. Dan saya sebenarnya, ini bukannya saya menomorduakan Coca-Cola, tapi beliau bilang kalau saya nggak datang, dia nggak mau datang. Jadi memang inilah partner yang baik ya. Tapi kalau soal sepak bolanya Pak Gub, saya nggak boleh partneran. Ya, karena tentu kita harus mendukung semua jenis olahraga, tidak hanya bola sebagai menteri. Sebagai ketua PSSI juga nggak boleh hanya dukung Persija ya. Tapi tentu saya apresiasi yang Pak Gub lakukan ya dengan sepak bola yang ada di Jakarta sekarang. Persija auranya kembali menyala ya, ini sebuah klub yang patut diperhitungkan dan pernah juga jadi bagian Persija Pak Gub saya tahun 2001 ya. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada para ambasador yang datang. Sorry, I don't say it's everyone of your names. Mendorong kami semua, terutama saya tentu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, benar-benar kunci daripada kemajuan bangsa kita ke depan adalah pemuda. Pemuda harus menjadi core. Pembangunan karakter di pemuda harus menjadi core. Nah, disinilah saya pada kesempatan ini sangat senang bahwa banyak program pemuda ke depan juga kita akan libatkan, tidak hanya di olahraga tetapi pembangunan karakter, tapi juga pembangunan bagaimana isu mental health, bagaimana juga leadership buat ke depan. Dan tentunya untuk di program olahraga tidak kalah pentingnya, karena olahraga adalah alat pemersatu bangsa. Dan ini yang kita dorong juga di organisasi kepemudaan. Tidak mungkin kita ingin membangun bangsa kita, tetapi organisasi kepemudaan kita dan pecah tujuh dan kita tidak. Sama, di olahraga juga tidak mungkin ketika kita ingin membangun olahraga kita, banyak ya konstitusi yang ada di federasi kita terpecah-pecah. Kita harus bangun dari satu. Olahraga ini menjadi penting. Dan tentu kami dari Kemenpora melihat olahraga itu ada tiga. Tidak hanya olahraga prestasi, tapi juga yang namanya sport tourism, sport industri menjadi penting.
yaitu olahraga menjadi bagian pembangunan ekonomi. Dan kita bisa lihat kalau angka-angka dari sport industri itu kurang lebih sport industri dunia itu hampir 8.000 triliun. Sport tourism sama, hampir 10.000 triliun. Dan inilah menjadi sebagai bagian yang penting kita membangun. Dan terima kasih ketika banyak private sector seperti Coca-Cola mau invest di Indonesia, apalagi sudah mengumur 100 tahun. Nah ini yang saya harapkan tentu bagaimana ya Coca-Cola terus menjadi bagian penting dari pembangunan sport industri dan sport tourism, dan mungkin juga sport prestasi yang seperti dijanjikan yang namanya Coca-Cola Cup lain. Dan yang terakhir juga tentu saya senang ya ketika event-event olahraga ini juga mendorong yang namanya indeks kesehatan masyarakat. Karena kita lihat indeks kesehatan masyarakat kita ini masih rendah. Ini hanya 15%. Padahal jumlah pemuda di Indonesia, generasi yang termuda ini sangat amat banyak. Artinya ini sesuatu yang harus memang kita dorong bersama-sama. Dan saya tentu berharap Coca-Cola menjadi juga partner ya buat pertumbuhan dan perkembangan olahraga Indonesia, juga pembangunan daripada pemuda yang ada di Indonesia. Kami sebagai Menteri Pemuda Olahraga sangat terbuka untuk mendorong semua event besar seperti yang disampaikan Pak Bu, entah di Jakarta atau wilayah lain, karena kita percaya dalam membangun sebuah olahraga atau sebuah industri tidak cukup yang namanya government spending. Ya, government spending hanya bisa kalkulate 10-15% saja. Tetapi yang lebih banyak adalah investasi dari tentu perusahaan-perusahaan. Hal senada diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai Jakarta sangat layak menjadi salah satu kota persinggahan trofi Piala Dunia, mengingat besarnya antusiasme masyarakat serta kesiapan infrastruktur olahraga. Satunya saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Jakarta adalah kota dengan populasi kurang lebih 11 juta di pagi atau sore atau malam hari, dan menjadi kurang lebih 15 juta di rush hour. Sehingga dengan demikian pemilihan Jakarta untuk FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola di Jakarta sangat tepat sekali. Karena marketnya besar dan Jakarta punya klub namanya Persija. Persija ini walaupun sekarang tidak ranking 1, tapi atas bisik-bisik saya sama Pak Erik, kalau diizinkan kami mau beli pemain lebih banyak lagi supaya bisa jadi juara 1, terutama untuk 5 tahun depan. Karena tahun depan Jakarta 500 tahun sebagai kota yang telah berdiri di Republik ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai kota global yang berdaya saing, saya sangat ingin Jakarta digunakan untuk momen-momen acara-acara pertandingan internasional, dan Jakarta dengan fasilitas siap untuk itu. Jakarta di Asia, di Southeast Asia dibandingkan dengan negara-negara lain, fasilitas olahraganya, terutama sepak bolanya, kami yakin gak kalah dengan yang lain. Silakan dicoba, ada GBK, ada JIS dan sebagainya yang sekarang siap untuk digunakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami memberikan support dukungan sepenuhnya. Mudah-mudahan acara ini betul-betul membuat publik Indonesia dan publik Jakarta mereka merasa walaupun Indonesia belum pernah menjadi juara World Cup, minimal pernah melihat pada hari ini kalau benar-benar ini asli. Kami mengucapkan terima kasih karena kami belum pernah melihat yang asli. Dan saya tadi dengan Pak Erik berdiskusi, Pak Erik mudah-mudahan ini asli, gak tiruan lah. Kalau tiruan ini marketing aja. Ternyata kami dijamin ini asli. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan kami siap untuk berkolaborasi. Jangan lupa subscribe ya.